Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kerabat SDGs Desa. Berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Dan seperti biasa di hari Jumat topik kita adalah Mari Tanya Gus Ivan. Kita beri ruang untuk yang selanjutnya ada Pak Jumiadin. Monggo langsung open mic, open video. Oke. Ya, open mic nggih, monggo langsung Pak. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mungkin tanyakan beberapa hal. Pertama terkait dengan dashboard SDGs Desa. Kami di TAPM-nya itu kalau di awal kemarin itu kita masih bisa menambahkan user untuk untuk enumerator. Nah, sekarang itu sudah tidak bisa lagi. Kesulitannya sekarang juga di banyak desa itu tidak bisa login, Pak. Setengah mati mereka login. Terus yang kedua di Monef, di DRP juga untuk bulan April ini kan banyakkan tanggal merah ini, Pak. Banyakkan tanggal merah. Jadi terus untuk sesuai dengan Kepmen 143 itu 140 jam minimal. Kayaknya kalau kerja normal kayaknya tidak mencukupi kayaknya. Harusnya karena kalau kami di TA karena Sabtu juga tidak dihitung, itu hari kerja di April ini hanya 14 hari. Kalau tidak salah cuma 14 hari. Jadi kalau misalnya 1 hari itu harus 10 jam. 10 jam itu baru bisa pas dapat minimal 140. Mungkin ada kebijakan khusus untuk di bulan April ini. Kira-kira begitu. Bagus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan utama keterkaitan dengan penambahan user di dashboard sama dengan jam kerja di DRP untuk TA. Langsung Pak. Terima kasih Gus Jumiadin. Ini salah satu yang sering menulis cerita di DRP. Jadi kemarin kami lakukan hal serupa di Temanggung. Kalau memang sulit untuk mencek dashboard, ya sebetulnya ada beberapa alasan ya, tapi alasannya tidak teknis. Misalnya sebetulnya lupa nomor HP, kadang nomor HP-nya tidak dimulai dari 0 waktu kita mendaftarkan, jadi langsung 81 sekian gitu. Tapi yang kami lakukan di Temanggung itu, ya sudah kami riset saja semua admin desa di sana begitu. Nah coba Gus Jumiadin, apakah sebaiknya kami riset juga? Kalau riset itu berarti kan admin desa bisa masuk dengan username, nick-nya dan password-nya nomor HP yang dia daftarkan gitu, sehingga tidak menghapus banyak alasan untuk tidak bisa masuk gitu. Banyak sebab untuk tidak masuk gitu. Kalau memang perlu begitu, mohon di WA saja ke kami atau ke Sapa Desa, disampaikan supaya di dalam WA ke Sapa Desa sampaikan supaya diserahkan kepada Kaban BPI begitu. Nanti mereka biar kirim WA-nya ke saya. Nanti saya tindak lanjuti di tim teknis, Gus. Jadi seperti itu. Nah, memang rencana untuk sekarang sedang ada perbaikan peran dari masing-masing user. Itu arahan Bapak Menteri memang ke depan itu yang bisa mengotak-atik lama-kelamaan hanya admin desa gitu. Jadi makin lama memang makin mundur. Kalau dulu pendamping di level desa dan kecamatan yang boleh untuk menambahkan user, alasan dari Bapak Menteri karena mereka mengetahui dengan mata kepala sendiri gitu. Kalau usernya si ini, dia memang paham dan kenal gitu. Tapi dari kemarin ada pertanyaan dari TAPM Kabupaten untuk bisa langsung turut memasukkan atau menambah user itu. Kami sampaikan Gus nanti, tapi itu levelnya agak kebijakan ya. Nanti coba karena kayaknya baru bertemu Bapak Menteri hari Senin itu tatap mukanya. Nanti saya WA dan ketemu Senin saya sampaikan itu untuk yang bagian itu. Sebetulnya tidak dari sisi teknis tidak sulit sih, cuman dari sisi kebijakan saja gitu. Karena dulu alasan kenapa dulu dihapus
itu karena banyak yang menghapus user. Kemudian setelah ditelusuri yang menghapus siapa itu dari pendamping level kabupaten sampai level pusat itu yang lebih banyak menghapus. Jadi karena itu kemudian kebijakannya begitu. Tapi kemarin sementara kabupaten nggak bisa memasukkan, provinsi masih bisa. Jadi provinsi apalagi kan nggak bisa melihat orangnya satu persatu. Kami perbaiki Gus Sumiadin ini yang soal itu. Kemudian mengenai apa namanya itu hari bulan April ini sejak awal sudah kami sampaikan, nanti kami tanyakan lagi, dan sudah secara formal dalam satu rapat sudah kami sampaikan bahwa apa namanya untuk usulan yang tadi Gus Sumiadin sampaikan bahwa April itu kan hari kerjanya cuma 11 hari gitu. Dan itu kan ada basisnya, ada peraturan presiden. Jadi itu sebagai landasan gitu untuk membuat surat bahwa khusus bulan April itu bisa dispensasi 11 hari kerja gitu, terutama untuk tenaga pendamping profesional di level kabupaten ke atas itu. Kemudian kami juga sampaikan WA serupa di hari yang sama supaya siap-siap seluruh mentor bahwa ada perubahan penghitungan 50-50 yang tadinya 70-30 ini 50-50 yang 50-50 itu. Kalau kemarin dalam rapat itu sih disampaikan sedang disiapkan suratnya Gus, surat resminya. Jadi saya kira ini masuk akal bahwa yang penting kita melakukan tugas. Kalau memang 11 hari kerja ya mau gimana lagi ya, memang 11 hari kerja gitu. Dan di dalam aturan cuti itu kalau cuti bersama itu tidak mempengaruhi hal-hal yang lain, baik itu misalnya dianggap tidak masuk, dianggap cuti, mengambil cuti tahunan dan sebagainya, enggak sih. Kalau sudah ada peraturan dari Bapak Presiden mengenai itu ya berarti itu yang kita pakai. Kiranya begitu Mbak Tias, Gus Sumiadin. Iya. Siap. Menarik ini Gus Ivan, karena apa ya, teman-teman selalu kalau boleh kami ini terjebak dengan kata-kata bahwa jam kerjanya 140, kunjungannya minimal 8 untuk teman-teman TAPM. Nah, kalau kita boleh menyampaikan jam kerja itu kan 140 itu bukan hanya terfokus pada kita kunjung lapang. Jadi hari Sabtu Minggu pun untuk teman-teman TAPM punya jam kerja kalau dia bisa medsos, bisa ada berita harian dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut kami tidak masalah lah meskipun hari kerjanya hanya 11 tapi jam kerjanya kita bisa lebih karena setiap hari kita bisa mengisi DRP meskipun ada patokan jam kerjanya kunjungan lapangannya hanya 11 hari. Tapi untuk jam kerja kan Sabtu Minggu tetap bisa mengisi teman-teman TAPM, bahkan yang TA pusat pun tetap bisa ngisi tapi bukan kunjungan lapangannya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan wah ini hari kerjanya cuma 11 hari berarti jam kerja kita ya hanya di jam kerja itu. Itu kalau menurut kami ya enggak lah, karena Sabtu Minggu pun teman-teman TA provinsi, TA pusat juga bisa untuk mengisi medsos dan lain sebagainya di luar jam kerja. Oke Gus, tak terasa kita sudah jam 7 lebih, tapi masih banyak sekali yang ada di chat di sini, tapi intinya hampir sama. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari kembali materi yang sudah diberikan oleh Gus Ivan selama 1 minggu ini. Nanti bisa membuka kembali YouTube-nya BPI keterkaitan dengan pembahasan topik di ruang cakap SDGs Desa. Oke Gus, kita tutup untuk hari ini. Sudah cukup? Ya, terima kasih. Kalau soal hari kerja nanti kita lihat Kepmen yang baru, Bu. Kalau rekomendasi BPK memang sesuai dengan masing-masing Pemdanya atau yang di pusat ya kementerian gitu. Nanti kita lihat.